Pak, di tikungan depan, Pak. Di tikungan depan. Ada teman Bapak kecelakaan. Siapa, Pak? Ada, Pak. Iya, sebentar, Pak. Nah, akhirnya Pak Yatno telepon sama teman-teman yang lain. Ada kecelakaan. Wan, gak usah takut. Aku restu. Wan, jangan sampai ibuku tahu kalau aku ini udah gak ada. Dan aku titip anak istriku, ya Wan. Aku nitip. Hingga akhirnya sih. Wah, teko Mas Wong berarti Mas. Oh. Iya. Teko di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen. Namanya siapa, kota yang dimana, biar saya kenal tambah dekat sama kalian semuanya. Oh ya, monggo saya absen ya. Ini dikasih nama dan kota ya. Jadi akhir-akhir ini kan saya nyempetin untuk paling tidak nge-like dan menghafal satu persatu siapa nama kalian, terus dari kota mana gitu. Jadi biar apal gitu, nggak canggung gitu ketika nanti ketemu atau apa, nggak canggung kita ini gitu ya. Oke, pastikan semuanya udah absen. Namanya siapa, kota yang di mana. Nah, di cerita kali ini bener-bener kisah nyata. Ini ada kiriman cerita, ini adanya di daerah Jawa Tengah. Ini kejadian benar-benar nyata sekali, mengerikan sekali dan mendebarkan. Ceritanya seperti ini. Ada seorang tentara yang dimana dia ini sering melakukan kesalahan. Hingga akhirnya sih. Wah, teko Mas Wong berarti Mas. Oh. Iya. Teko di. Tadi kita mau bawain, ya kan, pertama kita mau pembukaan, tiba-tiba ada lampu yang jatuh gitu. Ya bismillah, mudah-mudahan ke depan kita ini cerita aman gitu. Cerita aman tanpa kendala, amin. Mas, mohon izin ceritanya ini saya bawakan. Ceritanya ini ada seorang tentara di mana dia ini sering melakukan kesalahan hingga mengakibatkan dia ini harus menerima hukuman dari atasannya. Dia harus mengerjakan tugas. Dan tugasnya ini bisa dikatakan tidak masuk akal ketika dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat. Akan tetapi anehnya, tugas-tugas yang diberikan atau hukuman-hukuman yang diberikan dari atasannya terhadap tentara tersebut ini selalu beres. Dan tidak masuk akal jika tugasnya ini benar-benar dalam waktu singkat selesai. Ini sangat tidak masuk akal. Padahal tentara tadi yang sedang menerima hukuman, dia kayak ngerasa, wah aku nggak bisa ngerjain sebanyak ini. Akan tetapi kok aku selalu bisa. Dia ngerasa dia sendiri ini nggak mungkin. Nah, siapa yang membantu tentara tersebut mengerjakan tugas yang begitu banyak? Kok aneh, siapa yang membantunya? Padahal dia sendiri ini nggak ngerasa bisa mengerjakan sebanyak itu. Dia nggak bisa mengerjakan. Anehnya dengan mudah sekali. Siapakah yang membantu prajurit tersebut mengerjakan tugas atau mengerjakan hukuman? Ini siapa yang membantu? Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama ini disamarkan. Akan tetapi ini kejadiannya, terjadinya ini di salah satu daerah di Jawa Tengah gitu ya. Ada satu kota memang di daerah Jawa Tengah. Dikirimnya cerita ini harus disamarkan gitu, harus disamarkan. Tapi ceritanya ini sangat-sangat mengerikan sekali. Oke, kita mulai. Kejadian ini kisaran tahun 2016. Gitu ya. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Eko, seorang prajurit tentara gitu, bisa dikatakan dia ini tentara yang masih baru gitu. Awalnya dia tugasnya ini di luar Jawa. Si Eko ini dipindah, terus dia ini dinas di Jawa, di Pulau Jawa. Nah, si Eko ini dia punya tabiat ini yang agak unik. Uniknya kenapa? Di tempat yang lama dulu dia seenak hati, karena bisa dikatakan di situ mungkin karena di daerahnya, terus dia ini bisa jadi semena-mena gitu. Nah, ketika dia pindah di Pulau Jawa gitu, dia ini kaget. Kagetnya kenapa? Ternyata
saat dia sudah dipindahkan di situ, dia nggak bisa nih. Seenak hati nggak bisa. Banyak atasan-atasan di situ, ya kan, pangkatnya yang lebih tinggi, membuat dia ini kebingungan. Dan ditambah dia ini nggak punya teman di situ. Jadi dia ini kayak orang baru di situ. Bener-bener yang awalnya pengen sesuka hati, dia nggak bisa. Akan tetapi gitu, yang namanya Eko, dia punya kebiasaan yang buruk. Dia suka bangun telat, nggak disiplin segala macem gitu. Yang biasanya di luar Jawa, di kotanya dia sendiri ini sesuka hati, diterapkan di situ. Dia kaget ketika atasan-atasannya ini sering menegur. Eko kaget, takut. Wah, di sini lebih disiplin nih. Aku nggak bisa semena-mena. Ini membuat Eko kena hukuman di kesatuan yang baru ini. Nah, Eko ini dapat hukuman nih dari seniornya. Senior yang ada di situ, kita sebut saja namanya Pak Iwan. Pak Iwan ini udah geram lihat tingkah lakunya si Eko sering melakukan kesalahan. Nah, karena Pak Iwan tahu nih, oh dia kalau dikasih hukuman kayak push up, kayak hukuman apa segala macam, ini kalau ini biasa aja nih. Ini anak biasa aja nih. Aku kasih hukuman, ini ringan tapi membosankan gitu. Hukumannya apa? Dia disuruh merekap data-data gitu, keseharian segala macam yang ada di kesatuan itu, yang dimana mulai dari pembukuan belanja, mulai dari pembukuan laporan kejadian, laporan harian, laporan keuangan segala macam, dan itu harus dikerjakan dalam waktu singkat. Nah, Eko ini nggak bisa melawan tugas yang diberi oleh Pak Iwan. Gitu atasannya. Eko bingung kan, ini aku harus rekap data sebanyak ini dalam waktu 1 minggu. Ini gak mungkin. Bagi Eko ini gak mungkin. Disuruh mengerjakan dalam waktu 1 minggu, aku gak mungkin. Ini paling tidak 2 minggu. Akan tetapi Pak Iwan menginginkan ini harus selesai 1 minggu lagi. Mau gak mau 1 minggu kamu harus lapor ke saya, tugas selesai. Iya bang, siap. Bingung lah Eko. Aku dipindah tugaskan di sini tapi kok kayak gini nih, bingung. Kamu ada ruangan sendiri ya, kamu kerjakan ya. Dan saya minta kamu nanti boleh pulang. Ini hanya mandi, ganti pakaian segala macam seragam kamu. Setelah itu kamu berangkat lagi, kerjain lagi. Jangan sampai kamu ini tidak mengerjakan, oke? Ngerti kamu? Kalau sampai kamu ini lalai dalam mengerjakan, akan saya beri hukuman lagi yang lebih berat. Oh iya pak, saya akan kerjakan pak. Kok kebingungan. Waduh, aku harus ngerekap data sebanyak ini, 1 minggu harus kelar. Ini udah gak mungkin. Banyak sekali tugas, numpuk kertas-kertas segala macam. Dia harus rekap segala macam. Mulai dari apa segala macam diselesaikan dalam waktu 1 minggu, udah gak mungkin. Malam pertama di mana Eko mengerjakan tugas, kan di suatu tempat, ada tempat memang khusus untuk mengerjakan. Di situ kantor, terus belakangnya ini ada dapur juga, di mana ketika Eko ini ngantuk atau apa bisa bikin teh, kopi gitu. Ada cemilan-cemilan juga di dapur gitu. Nah, Eko mengerjakan tugas hukuman pertama di hari pertamanya, dan ini malam hari gitu. Nah, pada saat Eko ini sedang mengetik ya kan, ini tiba-tiba handphone Eko berdering. Ternyata ini panggilan dari kakaknya. Diangkatlah sama si Eko. Halo mas Akbar, gimana mas Akbar? Kok ibu terpaksa kami bawa ke rumah sakit. Ibu kumat jantungnya kok. Ya ampun mas, beneran mas. Aduh mas, aku belum bisa pulang mas. Aku lagi menjalani tugas mas. Ini aku ada hukuman lagi mas, dimana aku memang harus nyelesain mas. Aku ada deadline mas. Gimana ya mas? Gini aja mas, pokoknya apapun yang terjadi, ibu dibawa ke rumah sakit. Masalah biaya ini biar aku yang nanggung mas. Mas tenang aja mas. Iya kok, tapi ibu manggil-manggil nama kamu terus kok. Iya mas. Duh, aku jadi kepikiran ini mas. Gini aja mas, pokoknya apapun yang terjadi nanti kalau udah sampai rumah sakit, mas video call. Biar ibu ini lihat aku terus mas. Iya, ibu dari kemarin ini nanyain kamu terus kok. Iya mas, ya maklum lah mas, aku juga baru dipindah tugaskan mas. Jadi mohon di ngerti ya mas. Aku juga pengen pulang mas. Ketika kamu ngomong seperti ini, aku pengen pulang mas. Iya kok. Oh tapi beneran ya kok, nanti kalau masalah biaya. Iya mas, masalah biaya aku yang nanggung mas. Nah, ini yang membuat Eko ini dilema. Antara lagi ngejalanin hukuman, ini sembari kakaknya ini telepon ngasih kabar kalau ibunya ini sakit jantung. Wah, tambah bingung lagi dia. Ngerjain tugas jadi nggak fokus segala macem. Singkat cerita, berapa jam kemudian, kurang lebih jam 2 dini hari gitu kan, ibunya ini udah di rumah sakit, udah di ruangan, dapat ruangan segala macem gitu kan ya. Ini Mas Akbar, kakak dari si Eko, ini video call karena ibunya ini manggil-manggil terus. Eko mana.
Diangkatlah sama si Eko, ya kan. Ini Eko ngerjain tugas sembari ini ngadep ke handphone. Video call sama ibunya. Ibunya udah di ranjang rumah sakit nih, gitu kan. Eko ngasih semangat, ibu semangat bu, Eko lagi tugas, nanti kalau udah selesai Eko bakalan pulang bu. Eko bilang ke ibunya, memberi semangat. Akan tetapi yang namanya mendengar ibunya sakit, gitu kan ya, pasti kepikiran. Nah inilah sosok Eko, sangat menyayangi seorang ibu. Eko bener-bener sayang sama ibunya. Dia mengerjakan tugas, otaknya ini entah kemana, padahal ini deadline. Di mana yang harusnya dikerjakan butuh waktu lama, ini harus 1 minggu selesai. Wah bingung banget nih si Eko. Singkat cerita, setelah ibunya sudah istirahat, barulah Mas Akbar, kakaknya si Eko, bilang sama si Eko, kok ibu udah tidur, tak matiin yo. Iyo mas, tapi nanti kalau ada apa-apa kabarin aku mas. Iyo kok, ya udah selamat bertugas. Iya mas, dimatiin lah sama si Eko. Eko masih ngerjain tugas. Karena pikiran campur aduk gitu kan ya. Pikiran campur aduk, ini tugas ini sering sekali salah. Input data ini sering salah dia. Input data segala macam, pas ngetik sering salah lagi. Capek dia. Ke belakang bikin kopi. Makin pagi makin ngantuk dia. Hingga pada akhirnya, namanya manusia gitu kan ya, ada rasa ngantuk segala macam, terus pikiran juga puyeng banget gitu ya, mikirin yang ada di rumah. Otomatis capek gitu kan ya, capek, dia bingung, dia mau pulang jauh juga. Nah pada akhirnya Eko pun ketiduran. Nah pagi-pagi ya kan, ini tiba-tiba Eko dikagetkan dengan hadirnya Pak Iwan. Tiba-tiba Pak Iwan menggebrak meja. Wah, Eko. Iya pak, kamu ini gimana? Disuruh ngerjain tugas, kamu malah tidur-tiduran kayak gini. Iya pak, saya nggak usah banyak alasan. Semakin kamu banyak alasan, saya tambah lagi kamu tugasnya. Iya pak, saya bakal kerjain kok pak, saya bakal kerjain. Eko ketakutan. Karena di mana di kesatuannya ini lebih disiplin dari kesatuan Eko yang awal nih gitu. Ini senior-senior yang lain, ini lebih galak. Pangkatnya lebih tinggi dari si Eko. Membuat Eko ini kebingungan dan ketakutan. Ya pak, saya bakalan kerjain pak. Saya bekerjain. Saya usaha semaksimal mungkin. Ini 1 minggu bakalan selesai pak. Saya pokoknya nggak mau tahu. Ya, hari yang ditentukan kerjaan kamu udah selesai semua. Kalau sampai nggak selesai, kamu bakalan saya tambahin hukuman. Iya pak, siap pak. Eko bingung. Diperbolehkan pulang. Ini hanya mandi, ganti seragam, balik lagi ngerjain tugas lagi. Tugasnya ringan, nggak disuruh push up, nggak disuruh lari, nggak disuruh apa. Akan tetapi di sini harus stay di depan komputer ya kan. Dia ini harus ngetik data segala macam, tapi banyak sekali. Pak, saya izin pulang dulu pak, saya mandi, habis itu saya kesini. Ya, saya minta jam sekian kamu sudah sampai sini. Iya pak, siap pak. Eko balik nih. Eko balik ke asrama ya kan, mandi segala macam, ganti baju, sarapan, langsung balik lagi nih. Langsung balik lagi nih ke kantor. Pak, siapa? Saya langsung melaksanakan tugas lagi, Pak. Iya, laksanakan. Nah, Eko akhirnya garap tugas lagi nih. Wah, padahal ngantuknya minta ampun. Tapi gimana lagi? Inilah hukuman. Gitu kan, dikerjakan lah sama Eko. Dang. Nah, sampai sore masih di depan komputer. Pak Iwan datanglah ke ruangan Eko. Pak Iwan bilang, saya pulang, kamu pokoknya tetap di sini. Saya minta kamu tetap mengerjakan tugas kamu. Iya Pak, siap Pak. Semua pulang nih, gitu. Semua pulang, Eko ditinggal. Itu ke ruangan khusus staff memang, gitu. Ke ruangan khusus staff dan Eko ini nggak ada temen di situ. Di ruangan tersebut ini Eko nggak ada temen. Eko masih tetap ngerjain. Di sisi lain kakaknya tetap telepon. Kok ibu mau telepon kamu? Iya mas. Coba mas, dibuka mas. Video call mas, video call. Video call lagi sama ibunya. Susah banget nih si Eko nih, membagi otaknya nih dari ngerjain tugas, kepikiran ibunya, sampai dia lupa transfer. Karena apa? Mas Akbar ini minta transfer. Kok transfer sekian. Ya ampun pas, ampun. Aku lupa mas. Ya udah mas, mana rekeningnya? Bener-bener kredit banget otak si Eko. Nah, Eko ini masih di depan layar sampai jam 11 malam. Jadi dia istirahat makan gitu kan, yang ngopi sebentar lanjut lagi. Ini sampai jam 11 malam. Dia masih di depan komputer. Mata ini untuk membaca udah mulai ngeblur lah, apalah segala macam. Belum 1 minggu. Gitu. Ya kan? Ini Eko, ini dari siang sampai jam 11 malam. Eko ini masih di depan komputer. Mas Akbar telepon gitu kan, seperti biasa. Ibu manggil gitu kan. Ibunya ini pengen lihat Eko. Video call lagi sama Eko nih, ibunya gitu. Kok ini ibu pengen lihat kamu. Iya mas, di ngadepin ke ibu mas, biar ibu lihat wajah aku mas. Ya kan, sembari mengerjakan.
pada saat mengerjakan tugas, Eko ini sambil ngobrol sama ibunya, memberikan semangat segala macem, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Dek, 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 dek. Bu, sebentar ya Bu. Mungkin ada atasan saya Bu. Lagi mau masuk Bu, sebentar ya Bu. Iya nak, nggak apa-apa. Diranjang nih, ibunya sedang sakit nih, diranjang. Ibunya ngomong seperti itu. Eko langsung bergegas membukakan pintu. Nah, ketika Eko membukakan pintu di ruangan itu, cekrek. Ternyata ini yang masuk atasan Eko lagi nih. Akan tetapi ini Eko baru pertama kalinya ketemu sama orang itu. Kita sebut saja namanya Pak Restu gitu. Ini selain Pak Iwan, ini ada atasan lagi namanya Pak Restu gitu. Nah, Pak Restu ini tanya sama Eko, "Kamu lagi ngapain jam segini?" Masih nginput data Pak. Saya baru lihat kamu, kata Pak Restu. "Iya Pak, saya baru Pak di kesatuan ini, saya baru dipindahkan di sini Pak. Dan saya dapat hukuman dari Pak Iwan Pak untuk kerjain ini semua." Oh gitu. Nah, Pak Restu ini lihat tugas-tugasnya. Wah, lumayan berat juga ini tugasnya. Iya Pak. Nah, Pak Restu melihat kalau ada handphonenya si Eko ini sedang nyala. Handphonenya nyala, ini video call loh. Kok ada seorang ibu-ibu nih tiduran di ranjang dan diinfus. Terlihat jelas di situ. Akhirnya Pak Restu pun menanyakan kepada si Eko, "Itu siapa yang kamu telepon?" "Ibu saya Pak. Maaf Pak, saya sambil ngerjain tugas sambil telepon ibu Pak, karena ibu saya ini lagi sakit di rumah sakit Pak. Beliau kena serangan jantung Pak, dan sering menanyakan saya Pak. Makanya saya nggak bisa Pak kalau lepas dari ibu saya Pak. Jadi walaupun saya ini sedang menjalani hukuman, tapi saya harus memantau kondisi ibu saya Pak." Oh gitu. Tugas sebanyak ini bisa kamu ngerjain? "Iya Pak, disuruh Pak Iwan harus selesai dalam waktu 1 minggu Pak." "Ya udah, kamu pasti ngantuk, tak bikinin kopi." "Wah, jangan Pak. Saya aja Pak. Jangan Bapak Pak. Bapak duduk aja Pak, nanti saya yang bikinin kopi." "Gak apa-apa, udah kamu tenang aja." Tiba-tiba yang namanya Pak Restu ini ke belakang, ke dapur nih, bikin kopi. Setelah Pak Restu bikin kopi, Pak Restu balik lagi ke mejanya si Eko. "Nih, kok tak bikinin kopi. Ini kalau kamu minum kopiku, ini kamu gak bakalan ngantuk. Kamu bakalan semangat." "Waduh Pak, saya jadi gak enak Pak. Masa iya Bapak ini kan atasan saya. Kok Bapak malah bikinin saya kopi?" "Gak apa-apa, udah diminum aja. Semoga ibumu cepat sembuh ya." "Iya Pak, terima kasih." "Lah, ini Bapak mau kemana?" "Saya mau lanjut patroli." "Iya Pak. Pak, sebelumnya saya terima kasih Pak." "Iya, udah santai aja sama saya ya." Nah, Pak Restu akhirnya balik nih, balik ke tugasnya. Nah, setelah Pak Restu ini pergi, ini kakaknya Eko, Mas Akbar, ini ngomong sama si Eko, "Kok ibu udah tidur?" "Oh iya Mas, maaf ya Mas, tadi aku ngobrol-ngobrol." "Iya kok, itu tadi siapa? Kamu ngobrol sama siapa?" "Itu atasanku Mas, Pak Restu. Aku juga baru ketemu Mas. Orangnya baik, langsung bikinin aku kopi. Tahu aja kalau aku ngantuk." "Ya udah, kalau gitu nanti kalau ada apa-apa Mas telepon kamu lagi." "Yo Mas." "Ya udah Mas, berkabar yo Mas." "Yo, ya udah, selamat bertugas." Dimatiin lah sama Mas Akbar. Eko kembali lagi nih ngerjain tugas. Untungnya udah dibikinin kopi tadi, dan ternyata emang bener. Ketika minum kopi buatan dari Pak Restu, ini Eko nggak ngerasain ngantuk sama sekali. Padahal kopinya juga sama kayak Eko biasa bikin. Ini nggak tahu kenapa, ketika setelah minum kopi dari buatannya Pak Restu, ini Eko ngerasa kayak, loh aku kok nggak ngantuk nih. Kayak ada tenaga lagi nih, kayak ada tenaga tambahan lagi untuk mengerjakan tugas. Dikerjain lagi lah. Tak 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 tak. Yang biasanya salah pada malam itu dia kayak ringan-ringan aja, santai. Wah, aman nih. Tapi lama-kelamaan ya, namanya manusia gitu kan, wajar. Ada rasa kantuknya lagi nih. Kembali nih, kurang lebih udah mau menjelang subuh, ini Eko mulai ngerasa berat lagi nih. Tertidurlah lagi si Eko di depan komputer. Tidur. Paginya Pak Iwan datang, langsung gebrak meja lagi. Buak. "Eko, tidur lagi. Kamu ini gimana? Kerjaan kamu gimana?" "Ya Pak, maaf Pak. Saya udah lembur terus kok Pak." Gak usah banyak alasan. Sekarang gini ya, ini lihat kamu jam berapa ini udah. Kamu pulang, mandi, terus balik lagi. Kalau nggak seperti ini, kamu nggak bakalan selesai. Jadi mau nggak mau kamu pulang, mandi, ganti baju, langsung balik sini kerjain lagi. Iya Pak, siap Pak." Eko langsung ngambil motor nih, gitu kan, dapat motor inventaris gitu kan ya. Ini Eko jalan nih, naik motor. Eko pulang nih, karena memang dapat waktu ini nggak banyak. Namanya juga tentara kan, disiplin. Mau nggak mau harus cepet-cepet
sampai kantor lagi. Nah, pas pada waktu dia ini di tengah jalan mau menuju ke asrama, tiba-tiba handphone Eko berdering. Akhirnya dia berhenti nih. Motor dimatikan, handphone diambil. Ternyata yang telepon Mas Akbar. Mas Akbar telepon. Halo Mas, gimana Mas Akbar? Kok kayaknya ibu semakin kritis. Dokter bilang harus operasi kok. Gimana menurut kamu? Apapun itu Mas, apapun itu harus operasi Mas. Masalah biaya aku yang nanggung Mas. Mas gak usah bingung, pokoknya ibu jangan sampai kenapa-napa Mas. Semangatku adalah ibu Mas. Mas tolong Mas, aku belum bisa pulang. Kalau aku bisa pulang Mas, aku udah pulang dari kemarin-kemarin Mas. Aku udah pulang Mas. Ini aku gak bisa pulang Mas, aku lagi jalanin tugas Mas. Yo wes kok, tapi bener yo, nanti langsung transfer untuk biaya-biaya segala macam. Iyo Mas, siap. Berapapun itu kan kok. Soalnya Mas bener-bener lagi gak ada kok. Mas bantu paling yo seadanya. Udah Mas tenang, masalah biaya aku masih ada. Udah Mas tenang aja. Yo wes kok, matur nuwun. Kabarin Mas yo kok. Iya Mas, Mas juga berkabar sama Eko. Nah, telepon dimatikan. Setelah telepon dimatikan, handphone ini mau dimasukin ke kantong, tiba-tiba Eko ini ditepuk pundaknya. Jadi ada yang nepuk nih, pundak Eko ada yang nepuk. Pak, Pak, ternyata yang menepuk adalah Pak Restu. Dari tadi tak panggilin loh kamu, tak barengin naik motor. Ternyata Pak Restu juga naik motor juga nih. Gitu, Pak Restu ini naik motor, barengin si Eko. Pak Restu, iya Pak, saya nggak denger Pak. Soalnya saya buru-buru Pak. Yo, Bapak tahu sendiri kan Pak, tugas saya ini masih banyak. Yo, dapat hukuman dari Pak Iwan itu loh Pak. Iya. Terus tadi saya sempat denger, ibumu mau dioperasi toh? Iya Pak. Saya bingung Pak. Sebenarnya saya pengen pulang Pak, tapi saya masih jalanin hukuman Pak. Gimana yo Pak? Ya udah, kerjain aja dulu. Nanti kalau udah selesai semua, kamu ngomong sama Pak Iwan. Nanti minta izin segala macam ke atasan. Itu nanti kamu bisa pulang. Yang penting kamu selesain dulu tugasnya. Yo sih Pak, tapi nanti kalau nggak keburu gimana yo Pak? Pikiran saya ini campur aduk Pak. Udah, fokus kerjain dulu. Setelah itu nanti minta izin. Pasti diperbolehkan pulang. Iya Pak. Mohon dibantu ya Pak. Udah, tenang aja. Pasti nanti Pak Iwan bisa kok. Pasti nanti Pak Iwan bolehin. Asalkan tugas kamu selesai. Iya Pak. Nah, Eko akhirnya pamitan. Pak, saya pulang dulu Pak. Soalnya saya buru-buru. Ya udah, hati-hati. Eko balik nih ke asrama. Mandi, ganti baju segala macem gitu kan ya. Udah ngerasa rapi gitu, dia ngadep ke kaca segala macem, ngadep ke cermin, dia pakai sepatu segala macem, berangkatlah. Gitu, si Eko kembali lagi ke kantor. Sesampai di kantor, dia langsung nyalakan komputer. Dia langsung ngadep kerjaan lagi nih yang begitu numpuk ya kan, banyak sekali. Ini langsung dikerjakan. Tang. Anehnya dengan mudah sekali dia mengerjakan. Tak. Dengan mudah sekali dia mengerjakan. Boom. Kayak ngerasa bener-bener ringan. Tugas itu bener-bener berasa cepat sekali. Dan gak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara handphone. Terdengar suara handphone. Handphone berbunyi, handphone berdering, bergetar. Saat itu Eko langsung mengangkat. Halo? Ternyata Eko ini masih di rumah. Eko ini masih di asrama. Dia belum berangkat. Eko ini ketiduran. Ya ampun, Pak Iwan, aduh, ternyata aku tiduran. Jadi Eko tadi karena mungkin capek gitu kan ya, karena mungkin capek, ngantuk, lelah gitu kan ya, ini udah pakai sepatu segala macam, dia ini ketiduran di kursi. Mimpinya ini udah berangkat. Udah ke kantor, kerjain tugas. Pantas saja seolah kok mudah banget. Nah, Eko panik kan, ngangkat telepon nih. Aduh Pak Iwan, aduh gimana nih? Aduh, ternyata dia ketiduran. Ini bangun-bangun ini jam 1. Ini ditelepon Pak Iwan. Diangkatlah sama si Eko. Iya Pak, siapa? Kamu itu gimana? Hah? Mau saya tambahin hukuman kamu? Iya Pak, maaf Pak, saya ketiduran Pak. Bener Pak, saya minta maaf Pak. Eko bingung. Saya segera ke sana Pak, Nah, datanglah si Eko ke sana buru-buru. Gitu kan? Ketemulah sama Pak Iwan. Kena hukuman sama Pak Iwan. Ini Eko turun dari motor, ini langsung kena hukuman sama Pak Iwan. Push up sampai pencabutan. Dari pengirim cerita ini mengatakan push up sampai pencabutan ini kayak seibarat kata, jadi sesuai dari perintah. Berhentinya kapan? Sesuai dari perintah. Jadi Eko terus push up, terus dan berhenti terus. Push up terus Eko. Mana baru bangun tidur lagi. Tapi gimana nih?
atasan yang nyuruh. Dan Eko ini juga terlambat, ketiduran lagi. Perasaannya dia ini mimpinya dia udah ngerjain tugas. Dan udah lama nih Pusap, udah kerengosan ya, udah ngos-ngosan nih, udah ngos-ngosan segala macam. Barulah Pak Iwan memberhentikan. Udah cukup, kamu ini gimana? Iya Pak, maaf Pak, saya ketiduran, saya bener-bener capek, dan saya kepikiran. Udah, langsung kerjakan. Saya kemarin minta kan 1 minggu, ya. Ini sebentar lagi kan 1 minggu. Saya nggak mau. Pokoknya mau nggak mau, besok pagi semua yang kamu kerjakan harus selesai. Pak, tapi Pak, nggak mungkin lah Pak. Ini kan Pak, nggak usah bantah. Kalau kamu bantah tak tambahin lagi kamu. Ya mana mungkin, dalam hatinya si Eko, mana mungkin kerjaan sebegitu banyaknya, ketikan segitu banyaknya, rangkuman dalam waktu 1 bulan, mungkin kegiatan-kegiatan ini diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ini mana mungkin. Tapi nggak bisa ngelak lagi. Ya Pak, siap Pak, siap. Eko akhirnya kembali lagi nih. Ngalah nafas. Ternyata ketika Eko ini udah di ruangan Eko, dia lagi kembali mau ngerjakan tugas, dan dia sembari ngecek handphone, ini banyak panggilan tak terjawab dari Mas Akbar juga. Eko akhirnya ini telepon Mas Akbar. Mas, maaf Mas, gimana Mas? Maaf aku baru ngangkat Mas, aku kena hukuman. Tadi aku, iya kok, Mas mau ngomong kalau kamu udah transfer belum? Iya Mas, iya, aku transfer Mas. Udah kamu tenang aja Mas. Ditransfer lagi nih. Segala biaya ini memang Eko siap nanggung untuk ibunya operasi. Nah seperti biasa gitu kan, ketika memang ada apa-apa Mas Akbar juga ngasih kabar gitu. Ini kok ibu seperti ini, difoto-fotokan, dikirimkan. Ini membuat Eko juga tambah kepikiran, aku pengen nemenin ibu, jangan sampai ibu ini kenapa-napa. Dan Eko juga ngomong sama Mas Akbar, Mas, apapun yang terjadi jangan buat ibu pikiran. Bilang kalau Eko nanti pulang, tolong jelaskan ke ibu Mas. Iya kok, mudah-mudahan kamu cepet-cepet pulang ya kok. Iya Mas. Eko kembali ngerjain tugas. Singkat cerita, kerjaan sampai malam lagi nih. Nah, mau menjelang Isya, Pak Iwan ngecek, datang masuk ke ruangan Eko. Gimana kok kerjanya? Ya ini Pak, lagi saya kerjakan. Kamu ngerjain, tapi kamu masih telepon-teleponan. Nah, kebetulan di situ memang telepon-teleponannya sama Mas Akbar. Gitu, lagi video call sama Mas Akbar. Terlihat di situ bukan pas ibu ini diranjang gitu. Jadi terlihat video callnya ini kebetulan aja nih mukanya Mas Akbar. Handphone ini langsung dipermasalahkan sama Pak Iwan. Kok matiin nggak kamu? Matiin nggak ini telepon? Iya Pak, maaf Pak. Ini kalau kamu telepon-teleponan kayak gini, ini nggak bakalan kamu selesai. Jadi kalau saya nanti kesini lagi, terus kamu masih telepon-teleponan, tugas kamu tak tambahin lagi. Iya Pak, siap. Enggak Pak, tapi ibu nggak usah alasan. Saya nggak suka kalau orang ngerjain tugas itu sembari telepon-teleponan. Saya nggak suka. Handphone kamu saya sita. Jangan Pak. Bener, ya udah. Jangan telepon lagi. Besok pagi tak cek. Panggilan segala macem, yo. Nanti kalau saya pulang, besok pagi tak cek. Kalau ada panggilan keluar lagi di jam keberapa, kamu tak tambahi hukuman. Iya Pak. Maafkan saya Pak. Udah. Akhirnya mau gak mau Eko ini langsung matiin handphone, langsung dinonaktifkan karena dia takut sama Pak Iwan. Ini benar-benar menegangkan, menurut saya benar-benar menegangkan gitu kan. Gimana dia ini bisa membagi otak dia gitu kan, berpikir ibunya sedang seperti itu, dia sendiri lagi kena hukuman, menjalani hukuman. Jadi benar-benar bingung. Apalagi sudah tidak boleh telepon. Sebelum pulang Pak Iwan ini bilang sama Eko, besok pagi harus selesai semua. Iya Pak, tapi gak usah tapi-tapian, kerjakan sampai selesai. Saya pulang dulu, besok pagi tak cek. Iya Pak, siap Pak. Ya emang harus siap, gimana lagi gitu. Nah setelah itu Pak Iwan pun pulang. Pada malam harinya ya kan, Eko ini gak pulang nih. Mau gak mau, yang namanya besok harus jadi, dan sangat tidak mungkin. Eko ini bener-bener pusing, udah kepikiran ibunya dan gak boleh telepon. Besok pagi bakalan dicek, panggilan keluar, panggilan masuk, segala macam bakalan dicek. Udah handphone dimatikan kan, Eko ngerjakan tugas itu lagi, input data-data segala macam. Masih mending perang ini, ternyata kalau kayak gini lebih berat, deadline segala macem. Nah tak lama kemudian, kurang lebih jam 11 malam, tiba-tiba ada suara ketukan pintu lagi. Ternyata ketika dibukakan, ini adalah Pak Restu. Eko, iya Pak, silakan masuk Pak. Gimana?
Masih ngerjain hukumannya? Masih Pak, ini belum selesai. Oh, coba saya lihat. Wah, masih banyak ini. Iya Pak, kok kamu tumben? Biasanya kamu kalau ngerjain tugas, kamu ngerjain hukuman ini, kamu sembari telepon ibu kamu. Ini kok tumben? Handphone kamu mati? Iya Pak, saya dimarahi Pak Iwan Pak. Saya nggak boleh ngerjain tugas, saya nggak boleh ngerjain hukuman kalau sambil telepon Pak. Ya udah, sekarang gini. Dari jam berapa kamu nggak telepon ibu kamu? Dari tadi Pak, sebelum Pak Iwan ini pulang Pak. Ya udah, kamu kan belum dapat kabar yang sekarang soal ibumu. Alangkah baiknya, ya, ini tak bantuin saya, kamu telepon. Loh Pak, jangan toh Pak, masa iya Bapak ngerjain ini? Iya, nggak apa-apa. Ya mumpung break, habis ini saya kan muter lagi patroli. Nah, ini kamu, mending sekarang telepon ibu kamu, tanyakan. Sekarang ibu kamu kondisinya bagaimana? Pak, tapi Pak, saya nggak mungkin Pak. Nanti kalau Pak Iwan ngecek handphone saya, panggilan keluar atau apa? Udah, tenang aja udah. Kamu tenang aja, kamu telepon sama ibumu, ya. Kamu keluar, kamu nyari angin atau apa, kamu telepon ibumu. Biar ibumu tenang, biar kakakmu tenang, keluarga kamu biar tenang. Pak, tapi udah, masalah Pak Iwan urusan saya. Beneran Pak? Iya, saya kenal sama Pak Iwan, saya tahu Pak Iwan. Udah, kamu tenang aja. Oh, makasih Pak Restu. Akhirnya Eko keluar, memberanikan diri nih karena ada yang nge-backup. Kata Pak Restu, udah tenang aja, telepon aja keluarga kamu. Nah, telepon Akbar gitu kakaknya. Mas, maaf, aku baru aktif Mas. Dari tadi aku nggak ngaktifin karena aku nggak dibolehin Mas ngerjain tugas sembari telepon. Gimana kondisi ibu? Ibu sudah dioperasi dan ibu sekarang sedang istirahat. Pokoknya apapun yang terjadi, kalau kamu sudah selesai melaksanakan tugas, kamu yuk pulang. Kamu izin sama atasan, iyo Mas, maafin saya Mas. Pokoknya saya nitip Mas, saya nitip ibu Mas. Aku sayang ibu Mas. Ngobrol lama nih. Eko langsung video call minta diliatin ibu seperti apa segala macem. Ibunya sedang istirahat. Nah, setelah selesai telepon, kurang lebih setengah jam, Eko telepon, gitu kan ya. Eko kembali lagi masuk ke ruangannya Eko, gitu kan. Kembali masuk ke ruangannya Eko, dan di situ udah nggak ada Pak Restu. Aduh, Pak Restu udah nggak ada. Nggak enak ya aku. Besok gimana kalau ketemu Pak Iwan? Aku dimarahin ini pasti. Dicek panggilan keluar, aku telepon di jam sekian-sekian. Aduh, bingung ini aku. Aku belum ngomong sama Pak Restu. Nah, akhirnya Eko manggil-manggil Pak Restu nih. Pak Restu, Pak Restu, Pak. Ya, Pak Restu kemana? Eko keluar lagi nih. Eko keluar ke arah parkiran. Karena memang di situ ada beberapa pintu gitu kan. Bisa lewat pintu samping, pintu depan gitu kan. Dapur juga ada pintu. Eko ngeliat keluar. Ternyata motornya Pak Restu udah nggak ada. Lah, apa tadi Pak Restu keluar yo? Aku nggak ngamatin. Mungkin lewat pintu samping. Di parkiran sudah nggak ada motornya Pak Restu. Ya, besok aku ngadepi Pak Iwan piye? Udahlah. Urusan besok, yang penting aku harus ngerjain tugas ini. Aku yang penting udah dapat kabar ibu, udah dioperasi. Nah, Eko balik lagi ke komputernya. Dia matikan handphone, kembali fokus. Pada saat Eko ini kembali fokus, ini tiba-tiba Eko mendengar ada suara orang ngadu gelas. Gitu. Jadi kayak ada suara orang bikin kopi di dapur. Dan memang dapurnya ini nggak jauh dari ruangan Eko. Pak Restu? Pak Restu? Pak? Nggak ada suara sama sekali. Dan setelah itu Eko kembali fokus. Oh, atau itu suara tadi hanya perasaanku saja. Eko kembali fokus mengerjakan tugas. Tak lama kemudian suara adukan gelas kembali terdengar. Eko menghentikan di tugasnya. Pak Restu? Pak? Gak ada suara sama sekali. Hingga pada akhirnya Eko beranjak dari tempat duduknya. Dia berdiri dan menuju ke suara itu tadi. Suara tersebut adanya ini di dapur. Eko langsung menuju ke dapur. Saat menuju ke dapur, Eko kaget. Kagetnya kenapa? Di situ ada satu gelas kopi. Satu gelas kopi penuh. Ada sendok juga, akan tetapi gak ada orang. Ini yang bikin kopi siapa? Kopi ini masih panas.
Jelas-jelas kopi ini masih panas. Ini kopi masih panas. Ini kopi masih mendidih. Berarti kan ini baru dituang di gelas. Dan suara adukan tadi ini berarti bener dari sumbernya dari ini. Pak Restu, Pak, Eko sampai ngecek nih dari pintu dapur. Akan tetapi ini pintu dapur terkunci dari dalam. Ini gak mungkin kalau keluar lewat sini. Perasaan gak ada orang yang lewat di belakang saya atau apa, gak ada. Ini dapur kekunci dari dalam. Kalau orang keluar lewat dapur, ini paling enggak, ini berarti kan gak kekunci. Ini terkunci dari dalam, terkunci dari bagian dapur. Bingung kan Eko? Tadi terakhir Pak Restu. Ini Pak Restu ini kemana? Lewat mana dia? Setelah itu, dia mengambil kopi tersebut. Kopi yang ada di dapur tadi ini diambil. Ya wes lah, kopinya tak minum. Akhirnya, kopi tadi yang ada di dapur ini diminum sama Eko. Diminum sama Eko. Gak tahu kenapa, harusnya nih orang minum kopi ini gak ngantuk kan, gitu kan. Ini aneh. Ini baru nyeripit kopi, ya, baru nyeruput kopi. Ini baru satu seruputan. Dia kembali lagi ke meja kerja sambil bawa kopi itu tadi. Gak tahu kenapa tiba-tiba mata Eko bener-bener berat. Loh, kok aku malah ngantuk? Kok aku malah ngantuk? Maksain nih, Eko maksain kerjaan. Gimana caranya nih, harus selesai. Jangan sampai besok pagi Pak Iwan malah ngukum aku lagi. Harus selesai nih, harus selesai. Akan tetapi tiba-tiba nggak tahu kenapa ini mata ini bener-bener susah untuk diajak kompromi. Tiba-tiba Eko ini dengan mudah tertidur. Dan boom. Tak lama kemudian ketika paginya Eko dikagetkan dengan suara gebrakan meja dari Pak Iwan. Wah, Eko! Iya Pak, kamu ini loh masih tetap kayak gini. Gak ngerjain tugas, gak segala macam. Pasti kamu ketiduran kayak gini. Apa? Kamu mau alasan apa lagi? Iya Pak, maafin saya Pak. Gak tahu kenapa saya kok kayak gini. Kerjaan kamu mana? Kerjaan kamu mana? Iya Pak, maaf Pak. Yes, iya masih seperti ini. Coba saya cek. Kalau pagi ini saya cek terus belum jadi, ya, kamu akan saya tambahin hukumannya. Pak, tapi Pak, mana coba? Mana coba? Dicek lah sama Pak Iwan. Dibuka-buka nih. Loh. Ini yang udah di print mana kok? Oh, ini Pak, yang ini udah di print. Kok? Ini bener kamu yang ngerjain? Iya Pak, ini saya yang ngerjain. Yakin kamu yang ngerjain? Iya Pak. Lah ini kok bisa udah selesai semua? Ini data ini udah selesai, data ini udah selesai, data ini udah selesai. Lah masa sih Pak? Eko sendiri sampai bingung. Jadi yang udah diketik di print gitu kan, ya udah diketik langsung di print gitu kan. Ini udah jadi semua. Sedangkan Eko semalaman ini ngerasain, wah ini masih numpuk. Udah nggak bisa dikejar, ini udah nggak bakalan bisa. Eko juga ikut kaget. Loh Pak, iya Pak. Kok udah semua ya Pak? Loh, justru saya ini yang nanya kamu. Kok kamu bisa sehebat ini ngerjain ini? Bisa kelar semua. Ini kamu yang ngerjain beneran? Pak, enggak Pak. Enggak Pak, maksudmu enggak gimana? Aduh, saya ceritanya gimana ya Pak? Pak, ini udah selesai semua Pak. Lah iya, ini udah selesai semua. Ini udah saya cek. Ternyata seluruh kerjaan, seluruh tugas yang diberikan ke Eko, ini udah selesai semua. Eko sendiri gak nyangka. Dicek lagi sama Pak Iwan. Udah kok, udah selesai semua. Gila kamu. Ini harusnya, ini paling tidak dikerjakan 3 atau paling sedikit 2 orang lah. Ini kamu bisa nyelesain semua. Siapa yang bantuin kamu? Ini pasti kamu ada yang bantuin. Gak mungkin gak. Pasti kamu ada yang bantuin. Pak, beneran Pak? Enggak Pak. Sebentar Pak. Iya. Apa? Kamu mau ngomong apa? Pasti ada yang bantuin kamu. Siapa? Siapa yang bantuin kamu? Kalau kamu ada yang bantuin, malah kamu tak kasih tugas lebih berat lagi. Kok bingung? Ayo jawab. Jawab, ada yang bantuin gak? Kalau nggak jujur malah tambah tak kasih tugas yang lebih parah lagi. Saya pengen kamu jujur. Ada yang bantuin nggak? Kalau ada yang bantuin, siapa? Sebutkan. Dan ketika ada yang bantuin juga kamu akan saya hukum. Ya? Kalau kamu berbohong, tambah-tambah. Tak hukum. Lebih parah. Jujur. Saya juga bingung, Pak. Boleh saya ngomong, Pak? Iya, ngomong. Tiba-tiba di situ Pak Iwan mendengarkan Eko ngomong. Karena bagi Pak Iwan ini sangat tidak mungkin.
Apa? Kamu ngomong apa? Pak, semalam itu ada yang aneh, Pak. Aneh apa? Saya mendengar di dapur, Pak, ada suara gelas bunyi, Pak. Pak, saya ngecek ke belakang, nggak ada, Pak. Lah, maksudmu gimana? Nggak ada yang ngaduk, Pak. Adanya cuma kopi. Ini kopinya loh, Pak. Saya nyeruput, saya ketiduran, Pak. Alasan aja kamu. Mungkin, Pak, setelah saya minum kopi, saya ketiduran, tugas-tugas ini diselesaikan Pak Restu, Pak. Restu? Restu siapa? Iya, Pak, katanya satu letting sama Bapak. Restu? Restu yang mana? Loh, dia sering, Pak. Kalau malam nemenin saya, setelah itu malah pergi lagi, Pak. Ya maaf, Pak. Saya sering ngobrol atau apa, sharing sama Pak Restu. Karena memang saya juga saya butuh izin pulang, Pak. Kata Pak Restu, nggak apa-apa dikerjain, nanti dibantu. Nah itulah paling Pak Restu, Pak, yang bantuin saya, Pak. Mungkin itu, Pak. Pas saya ketiduran mungkin yang ngetik Pak Restu. Restu siapa? Di sini nggak ada yang namanya Restu. Tentara di sini itu nggak ada yang namanya Restu, Pak. Beneran, Pak. Ada, Pak, karena saya mungkin baru, jadi saya baru lihat orang itu juga, Pak. Dia ngecek ke sini dengan papa nama juga namanya Restu, Pak. Orangnya kayak apa? Yang namanya Restu orangnya kayak apa? Orangnya kulitnya hitam, Pak, agak gemuk, terus ada tai lalat kecil, Pak, di dagu. Yang bener kamu? Iya, Pak. Sebentar. Tiba-tiba Pak Iwan mengeluarkan handphone. Pak Iwan ini mengeluarkan handphone. Dibukalah. Orang ini bukan. Nah, iya bener, Pak. Itu, Pak. Fotonya itu, Pak. Bener, itu yang namanya Pak Restu, Pak. Dia yang selalu nemenin saya. Dia ini malah nawarin saya kopi segala macam. Dia, Pak. Restu. Lah, emang kenapa tuh, Pak, dengan Pak Restu? Sampai ada masalah apa gimana, Pak? Maaf ya, Pak, maaf. Kata si Eko. Kok, dengerin Bapak. Dia orang baik. Dia pernah bertugas di sini bareng Bapak. Kamu tahu? Pak Restu itu sudah meninggal. Wah, di sini Eko langsung ketakutan. Apa, Pak? Pak Restu udah meninggal? Udah lama kok. Udah berapa tahun yang lalu Pak Restu meninggal. Ayo keluar, ayo keluar, ayo keluar. Kemana, Pak? Ayo, ikut. Tiba-tiba, ini keluar dari kantor, ini nyebrang jalan, menuju ke pemakaman umum. Pak Iwan langsung narik Eko. Ayo ikut, ayo. Inilah, ini makamnya. Tunjukkan, ternyata Pak Restu itu sudah meninggal. Pak Iwan ini mengajak Eko menuju ke pemakamannya. Ini sahabat saya. Benar kamu dilihatin? Iya, Pak, orang jelas kok, Pak, ngajak ngomong segala macem. Bahkan sampai berani backup saya, Pak. Kalau saya ini gak diizinin pulang, Pak. Lah kamu mau izin pulang apa? Mau ada apa? Kata si Pak Iwan, ibu saya sakit, Pak. Ibu saya sakit jantung, Pak. Kemarin itu saya takut. Saya ini akhirnya gak aktifin handphone. Saya pengen telepon tapi Bapak kan gak boleh izinin saya. Kalau kerja ini jangan sampai main handphone, telepon-teleponan atau apa. Nah, semalam Pak Restu malah justru nyuruh saya telepon ibu saya. Nah, pas saya balik itu udah gak ada, Pak. Itu, Pak. Dia sempat bilang bahwa nanti kalau kerjaan udah selesai, kamu ngomong sama Pak Iwan, nanti tak backup saya. Dia ngomong seperti itu, Pak. Yaudah, ayo, balik kantor lagi. Ayo balik kantor lagi. Balik kantor. Setelah balik lagi kantor, Eko pun tanya ke Pak Iwan, Pak, terus Pak Restu itu meninggalnya gimana, Pak? Kok bisa gentayangan kayak gitu, Pak? Dia orang baik. Dia selalu membuatkan kopi sahabat-sahabatnya, yang piket, yang apa segala macam. Dia orang baik. Dia sama seperti kamu. Dia sayang ibu. Setiap orang yang perhatian sama ibunya, Restu pasti selalu perhatian terhadap orang itu juga. Karena Restu juga sama, sayang sama ibunya. Semasa hidup Restu benar-benar mengutamakan ibu, memprioritaskan ibu. Itulah Restu. Dan disinilah Pak Iwan menceritakan siapa sosok Restu dan bagaimana meninggalnya. Pak Iwan pun bercerita, Mas Abril hitam putih, Mas Abril.
Pak Restu ini satu letting dengan Pak Iwan. Untuk asramanya saja, ini berdekatan. Tidak jauh dari asramanya Pak Iwan. Tinggalnya ini nggak begitu jauh. Ketika piket bareng, dinas bareng, ngerjain tugas bareng, patroli-patroli bareng, segala macem. Inilah Restu. Pak Restu pun, ini ketika piket sama Pak Iwan, ini cerita, sering-sering ngobrol dia. Akhirnya Iwan, kita bisa piket yang memang nggak ngeri. Kita ini dulu parah, kerja, disuruh perang, di luar Jawa, di daerah konflik, di daerah yang rawan, taruhannya nyawa. Ini kita sekarang di sini, bisa yang namanya ketemu sama keluarga, apalagi ibu. Yowan yo, iya tuh, untungnya kita ini sekarang udah di daerah yang aman. Mereka ini sering ngobrol kayak gitu, cerita-cerita. Obrolan mereka lebih sering menjurusnya malah justru ke keluarga gitu. Jadi Restu ini sering nanyain ke Iwan, Wan, selama kita jadi tentara kayak gini, apalagi yang sudah kamu bisa banggakan ke orang tua kamu? Apa yang sudah kamu berikan terhadap orang tua kamu? Apa? Apa ya tuh? Yo wajar lah tuh, apa kepinginannya orang tua kemana, jalan-jalan atau apa? Loh, nggak gitu Wan. Sing nyangkut sama agama. Ah, nyindir aku kamu. Loh, bukan nyindir. Gini loh, kita ini udah jadi tentara. Ibu kita membesarkan kita dengan penuh perjuangan segala macam. Aku ini prihatin, tak kumpulkan uangku, nabung segala macam, tak umroh ke ibuku, Wan. Iso, Wan. Ayolah, gantian kamu. Kapan lagi kita bisa membahagiakan orang tua? Ayo lawan. Iya tuh. Doain tuh mudah-mudahan aku bisa seperti kamu, membahagiakan ibuku, membahagiakan ibu bapakku. Yowan, apalagi kamu kan orang tua masih komplit. Kalau aku kan tinggal ibu, gitu? Iya tuh, doain ya tuh, biar bisa kayak kamu. Yowan, pasti tak doain. Nah, disinilah sosok Restu. Dia bener-bener sayang dengan ibu. Nah, berjalannya waktu, tiba-tiba Restu dikagetkan. Telepon dari kakaknya perempuan. Kita sebut saja namanya Mbak Ratih. Halo Restu. Iya Mbak, ada apa ya Mbak? Restu, ibu masuk rumah sakit. Loh, ibu kenapa Mbak? Iya, ibu kena serangan jantung. Restu kaget. Kenapa Mbak Ratih baru ngomong? Ternyata ibu udah sakit lama. Akan tetapi, ibunya Restu bilang sama Mbak Ratih, jangan dikabarkan ke Restu kalau ibu sakit. Nah, hingga akhirnya pas ketika udah parah, barulah Mbak Ratih telepon sama Restu, mengatakan kalau ibunya kena serangan jantung. Ini sama persis dengan yang dialami oleh Eko. Eko kan juga nih, ibunya kena serangan jantung segala macam gitu kan. Ini sama. Restu ini dapat telepon dari mbaknya. Dapat telepon kalau ibunya kena serangan jantung. Istrinya juga kaget mendengar hal itu. Aduh, gimana yuk Mas? Biaya dari mana iki Mas untuk operasi segala macam? Istrinya Restu kaget. Nah, pada saat itu istrinya pun bilang, ngasih ide gitu ke Restu. Mas, yo maaf Mas, bukannya aku lancang, yo Mas, yo maaf loh. Ini kan udah kredit banget. Ini udah mendadak banget, mendesak. Gimana kalau sertifikat rumah Mas? Nanti kamu yang nyicil. Jadi Mbak Ratih itu gak kebingungan Mas yang di rumah. Akhirnya kan Restu ini langsung pulang ketemu Ratih. Ibunya udah di rumah sakit segala macem. Restu pun bilang sama Mbak Ratih, Mbak, gini Mbak, apapun yang terjadi ibu harus ditangani. Kalau mau operasi atau apa segala macam. Nah, masalah biaya, gini Mbak, maaf yo, maaf banget, bukan aku yang gimana-gimana, yo. Ini mending sertifikat rumah kamu taruh di bank Mbak. Pinjem uang di bank, nanti aku yang ngangsur. Udah, gitu aja Mbak. Karena ini butuhnya pasti banyak. Iya tuh, kalau kayak gitu, Mbak ini tak ngurus rumah dulu. Kamu di sini yo jagain ibu. Iya Mbak, aku jagain ibu. Mbak Ratih dan suaminya Mbak Ratih ini langsung ngurus uang di bank, ngajuin pinjaman dengan sertifikat rumah gitu. Setelah itu kembali lagi ke rumah sakit. Tuh, nanti kalau pencairan tak kabari ya tuh. Iya Mbak, pokoknya jangan sampai kenapa-napa ibu Mbak. Ibu harus sembuh Mbak. Nah, singkat cerita nih, ya kan? Karena memang Restu juga harus dinas gitu kan. Dia harus balik lagi nih. Nah, keesokan harinya Mbak Ratih telepon lagi. Restu, ini uangnya udah cair. Ini buat biaya segini. Ini masih ada sisa banyak kok tuh. Ini kan pengajuannya yang sekian. Ya udah Mbak, nanti kalau aku udah pulang dinas Mbak, aku langsung ke sana. Nanti sisa dari uang itu yang masih ada tak pegang aku. Ya Mbak yo. Oh ya wes tuh kalau gitu.
bener nih, Restu ngurus lagi datang ke rumah sakit. Nah, setelah udah dihitung-hitung ya kan, biaya sekian, sisanya itu dikasihkan ke Restu. Mbak, nanti kalau kurang-kurang ya kan, total biayanya atau apa, kamu ngomong sama aku. Intinya ini sisanya tak pegang aku dulu. Yo, nanti kabari aku. Iya tuh, nanti tak kabari. Pokoknya apapun yang terjadi, Ibu harus sembuh. Sesampainya di rumah, Restu ini kan cerita sama istrinya, kondisinya kayak gini, Dek. Menurut kamu gimana? Ini ada sisa uang kayak gini. Enak piye yo, Dek? Gini, Mas. Jarak dari sini ke tempatnya Ibu kan jauh, Mas. 1. Kedua, Mas. Ini nanti kan pasti yang namanya setelah operasi atau apa, ini pasti nanti ada kontrol. Nah, maaf ya, Mas. Gimana kalau sisa uang itu cariin mobil, Mas? Cariin mobil aja, Mas, yang murahan, biar bisa bawa Ibu kalau pas Ibu butuh berobat atau apa. Singkat cerita, ini kan baru rencana gitu kan ya, baru rencana, ini sisanya nanti mau dibeli mobil gitu kan ya. Ternyata berjalannya waktu, setiap Restu datang ke rumah sakit, ini ibunya ini semakin membaik gitu. Apalagi udah operasi segala macam, pembayaran juga udah semuanya. Akan tetapi, Ratih bilang, Dek, kata dokter nanti Ibu bakalan sering kontrol, Dek. Oh gitu, Mbak. Oh, aku udah mikirin sih, Mbak, sama istriku. Aku mau beli mobil, Mbak. Biar kalau ada apa-apa cepet, Mbak, nangan ini. Kasihan juga, Mbak, kalau Mbak Ratih ini harus nyari mobil dulu setiap mau membawa Ibu kontrol atau apa, nanti ke rumah sakit atau apa nanti. Nah, ini tak beliin mobil aja, Mbak, sisa nih. Nanti aku yang ngangsur pokoknya, Mbak. Oh ya wes kalau gitu, Dek. Akhirnya Restu langsung ngubungin si Iwan. Gitu, sahabatnya nih ya kan. Ngubungi si Iwan. Wan, jadi gini, Wan. Aku butuh mobil. Aku pinginnya mobil ya sing secukupnya dengan uang segini, Wan. Nah, tak lihat-lihat, aku sempet searching, aku kok pengen mobil Panther warna hijauan. Kamu bisa nyariin nggak? Oh gitu, yo gampang nanti tak cariin. Si Iwan ini selain dia jadi tentara, bisnis sampingannya ini jual beli mobil, jadi nyari mobil nanti dijual lagi gitu. Seperti itu, sampingannya si Iwan gitu. Makanya di sini Restu pesen mobil sama si Iwan. Singkat cerita nih, akhirnya dicariin sama si Iwan. Ternyata bener, ketemulah mobil itu ada di daerah. Ini saya sebutin nih, kalau di bagian ininya boleh nih. Ketemulah mobil itu di daerah Salatiga. Ini ada mobil Panther warna hijau, sesuai pesanan dari Restu. Nah, ngomonglah sama Restu, tuh ini ada mobil di Salatiga. Pas, harganya juga sekian. Sama uang kamu pas. Besok sore tak ambil barangi. Gitu, yo. Tak ambil barangi, nek kamu cocok, yo kamu langsung bayar. Ini orangnya aku kenal kok. Ini aku orangnya kenal, jadi kamu tenang aja. Kalau kamu memang nggak cocok, ya nggak usah dibayar. Tak balikin lagi barangnya. Ini temanku, sahabatku. Oh ya wis kalau kayak gituan, makasih. Nah, keesokan paginya nih, ya kan? Sorenya, Iwan langsung ke Salatiga. Nah, Restu ini di rumah. Karena pada malam harinya dia harus piket, gitu. Akan tetapi, pada hari itu, Restu kayak bener-bener gelisah. Saat di rumah ini, dia gelisah. Sampai istrinya ini nanyain, kamu kenapa sih, Mas? Ada apa? Nggak tahu kok, aku gelisah yo. Coba telepon Ibu, Mas. Barangkali kenapa-napa atau ada apa. Soalnya aku lihat dari tadi kamu mondar-mandir, nggak tenang, kamu duduk, berdiri. Sampai aku bingung, Mas. Oh yo. Akhirnya telepon ke Mbak Ratih. Halo Mbak Ratih. Iya, gimana, Dek? Mbak, Ibu gimana? Ibu lagi istirahat kok. Dari tadi sih nanyain kamu. Oh gitu, syukurlah Mbak. Nggak kenapa-napa, tapi kan Mbak Ratih nggak kenapa-napa. Kamu kenapa sih? Kok kamu kelihatan gugup? Enggak sih, Mbak, aku kok dari tadi kayak perasaan yang nggak enak atau apa gitu loh, Mbak. Lah gini makanya aku mastiin. Tapi kalau Ibu baik-baik saja, ya wes syukurlah, Mbak. Kabar-kabar ya, Mbak. Iya, nanti tak kabari. Nanti kalau Ibu bangun, ya biar telepon kamu juga. Ya wes, Mbak. Dimatiin lah sama si Restu. Restu bilang sama istrinya, Ibu baik-baik aja kok, Dik. Syukurlah, Mas. Udah sih, Mas, kamu tenang. Gak usah mondar-mandir kayak gitu. Kenapa sih, Mas? Gak apa-apa. Lah, itu terus gimana, Mas, mobilnya? Itu Bang Iwan lagi ngambil. Nanti yo, kalau nggak langsung ke sini, paling ke kantor, ketemu aku di kantor. Ntar malam kan aku piket. Oh yowis, Mas, mudah-mudahan dengan adanya mobil jadi enak, Mas. Kalau mau ke tempat Ibu, terus mau bawa Ibu kemana, berobat atau apa, kontrol, enak, Mas. Iyo, Mas juga sama berpikiran seperti itu. Nah, tibalah nih pada malam harinya, masih di hari itu nih, Iwan ini ke Salatiga dari sore ngambil mobil, sedangkan si Restu ini siap-siap mau piket.
Nah, di sini nih mulai ada kejanggalan. Restu sudah menggunakan pakaian lengkap. Dia piket malam nih. Dia piket malam. Jam 7 harusnya dia jalan. Akan tetapi tiba-tiba turun hujan yang sangat deras. Hujan benar-benar deras. Petir benar-benar dahsyat. Buar. Nah, saat itu juga istrinya Restu pun bilang sama Restu, "Mas, nantilah Mas berangkatnya nunggu hujan agak redaan. Itu ngeri banget kok Mas, angin bertiup kencang banget." Iya, kok di luar kok ngeri banget kayak gini hujannya. Nah, Restu ini punya anak nih, perempuan, masih SD. Kita sebut aja namanya Putri, gitu kan. Putri ini masih SD, tiba-tiba Putri ngomong, "Bapak berangkatnya nanti, nunggu hujan reda, nantilah Pak berangkatnya Pak. Putri takut di rumah sama ibu Pak, Bapak berangkatnya nanti aja." Ditarik-tarik nih, tangannya si Restu ditarik-tarik. Akan tetapi yang namanya seorang tentara gitu kan, ya mau hujan badai kayak apa ya, kalau dinas ya harus berangkat gitu kan. Nah ini anak dan istrinya Restu ini kayak nggak mau ditinggal Restu. "Iyalah Mas, nanti aja Mas, udah sinilah Mas, duduk dulu Mas, nunggu dulu Mas." "Oh iya udah sebentar, tak telepon Pak Yatno." Kita sebut saja namanya Pak Yatno, rekan piket pada malam hari itu. Teleponlah Pak Yatno. "Halo, Assalamualaikum Pak Yatno." "Iya Pak Restu, gimana? Sampean udah di kantor Pak?" "Udah nih Pak Restu, gimana Pak Restu?" Jadi gini Pak, ini kan hujan lebat, mungkin saya agak terlambat, nggak apa-apa kan Pak Yatno? Sampai di situ dulu." "Ya udah nggak apa-apa, nunggu hujan aja, udah aman kok kondisi." Matiin. Putri langsung ngomong, "Ya kan Pak, bener, dibolehin." Iya. Kok tiba-tiba Bapak pengen foto-foto ya?" "Foto-foto Pak?" "Iya, Bapak pengen foto sama kalian." Kan aneh, tiba-tiba pengen foto-foto. Mumpung Bapak pakai seragam, "Ayo Dok, sini Dok, tak pangku." "Bu, kamu motoin aku dulu Bu, nanti kita selfie bareng." "Kok aneh sih Pak? Kok Bapak tiba-tiba ngajak foto kita?" "Ya Bapak pengen foto aja kok." Ayo Putri sini duduk." Fotolah mereka. Setelah itu foto bareng, selfie. Mereka bertiga ini foto bareng. "Udah Bu, bagus yang mana Bu?" "Wah, ini Bapak kok kelihatan aneh ya Bu ya. Kok muka Bapak gini ya Bu? Ini leher Bapak kenapa Bu? Kok ada garis-garis kayak gini?" "Oh itu cahaya mungkin Pak." "Oh iya, lagi Bu, foto lagi nih." Serah. Gak tahu kenapa, tiba-tiba di foto itu, karena memang di sini, ini dari pengirim cerita fotonya nggak boleh ditampilkan. Intinya di foto di situ, ini di bagian lehernya Pak Restu berkali-kali ini, entah ini karena efek cahaya atau apa, ini kayak ada garis, gitu terlihat ada garis berwarna merah. "Bu, apa sih Bu ini Bu? Bapak ada apanya tuh Bu?" "Nggak ada apa-apanya kok Pak." Nah, nggak ada apa-apanya gitu kan, aman, foto-foto udah segala macam. Akan tetapi ini hujan nggak reda-reda. Pak Restu juga kepikiran nggak enak sama sahabatnya nih yang piket pada malam itu, yaitu Pak Yatno. "Bu, Pak Yatno kasihan Bu, kalau Bapak ini nggak berangkat, nggak enak Bu, Bapak Bu. Nanti dipikirnya seenak hati Bu." "Ya udah Pak, tapi hati-hati ya Pak. Bu, ambilin jas hujan Bapak Bu, yang di belakang." "Iya Pak." Diambilin lah jas hujan, dipakai. Akan tetapi penutup kepalanya ini nggak dipakai, langsung pakai helm. "Pak, itu penutup kepalanya nggak dipakai." "Nggak usah Bu lah, udah kayak gini aja. Lah nanti helmnya basah." "Udah nggak apa-apa Bu ah, paling helm kok, besok juga kering kalau jemur." "Bapak berangkat dulu ya Bu." "Beneran Pak?" "Iya Bu." "Putri, Bapak berangkat dulu ya." "Nanti loh Pak, hujannya masih deres." "Dah, Bapak kan tugas nah." Yo, nggak enak sama Pak Yatno. Inilah, jadi anak tentara harus berani melindungi ibunya di rumah, harus berani menjaga keluarganya. "Bapak tak dinas, kamu jagain ibu ya. Tugas kamu jaga ibu. Bapak berangkat dulu." Motor mulai dikeluarkan dari rumah, ya kan? Mulai dinyalain. Anehnya, tiba-tiba motor ini berkali-kali disela. Ini nggak nyala-nyala motor. Ini motor kenapa sih Bu? Cerak. Nggak nyala-nyala. "Kenapa Pak motornya Pak?" "Nggak tahu ini Bu. Kok tumben motor mogok." Dicek berkali-kali ya kan, businya udah dibersihin, pasang lagi segala macam karena motor cowok nih, disela-sela. Hingga pada akhirnya motor ini nyala lagi Bu. "Pak beneran Pak, Bapak berangkat?" "Iya Bu." "Putri, jagain ibu, lindungi ibu nak." "Oh iya Pak." Akhirnya Pak Restu tetap berangkat walaupun dalam keadaan hujan deras. Wah, ada petir juga kan. Jalanlah Pak Restu. Dang,
Restu pun jalan memaksakan dalam keadaan seperti itu. Nah, kita ke sisi Pak Yatno gitu. Di sisi lain Pak Yatno nih. Pak Yatno ini jaga sendirian, dia sambil ngopi kan, sambil ngopi. Dan gak lama kemudian tiba-tiba Pak Yatno ini dikagetkan. Ada penjual nasi goreng ini datang, ini tiba-tiba dengan gugup dia, kebingungan cara ngomongnya. Pak, ada apa Pak? Ada apa Pak? Pak, di tikungan depan Pak, di tikungan depan. Ada teman Bapak kecelakaan. Siapa Pak? Ada Pak, iya sebentar Pak. Nah akhirnya Pak Yatno telepon sama teman-teman yang lain. Ada kecelakaan. Langsunglah menuju ke TKP. Dan ternyata ini yang meninggal adalah Restu. Ya ampun, Pak Restu. Wah, pada kaget semua. Ngumpullah tentara di situ. Pada saat itu Pak Yatno yang kaget melihat sahabatnya ini terkapar gitu kan ya, dalam kondisi yang seperti itu. Dan ketika sudah dicek ternyata meninggal, Pak Yatno ini langsung telepon Iwan. Halo Pak Iwan, kamu di mana Pak Iwan? Pak Iwan, ini Yatno. Iya Pak Yatno, gimana Pak Yatno, ada apa? Pak Iwan, kamu di mana Pak Iwan? Saya dari Salatiga ini Pak, sebentar lagi sampai kantor. Ada apa toh Pak? Tolong bawa ambulan segera. Langsung ke kantor. Ambulan? Maksudnya Pak? Iya, tolong bawa ambulan. Sahabat kita meninggal. Sahabat kita meninggal? Siapa Pak? Restu meninggal. Hah? Pak, ini saya dari Salatiga. Ini mau nganterin pesanan Restu Pak. Restu itu pesan mobil Panther warna hijau lah, ini lagi tak bawa. Masa iya Restu meninggal? Gak mungkin Pak. Ini di depan saya. Tolong cepat. Restu meninggal. Iwan kaget. Dia lagi bawa mobil kaget. Ternyata pesanan dari Restu ini kayak udah ada isyarat. Dia pesen Panther warna hijau. Sedangkan mobil ambulannya TNI, mobil jenazahnya TNI ini juga warnanya hijau Panther lagi. Jadi kayak udah ada isyarat. Iwan datang ke situ. Dan ternyata benar sahabatnya meninggal. Setelah jenazah dibawa ke rumah sakit, diotopsi segala macam. Nah, Pak Iwan ini nanya ini sama penjual nasi gorengnya. Pak Yatno juga nanyain awalnya gimana, diceritakanlah sama penjual nasi gorengnya awal meninggalnya. Jadi saksinya di situ adalah penjual nasi goreng. Penjual nasi goreng itu pun cerita. Jadi kronologinya gitu kan ya. Pak Restu ini kan pakai jas hujan, ya kan? Jas hujannya ini kayak yang Batman, yang samping-sampingnya ada kancing. Kalian tahu, penutup kepalanya nggak dipakai, akan tetapi ditalikan. Ada tali, ada pengikatnya, ini ditali, gitu, ya kan? Kenceng nalinya. Helmnya ini dipakai, ya kan? Nah, pada saat itu hujan sangat deras sekali. Ketika ada di tikungan, jas hujan yang belakang, kancing samping ini lepas. Ini membuat bagian ujung jas hujan ini kan terkena angin nih, terkena angin. Ini masuk ke dalam rantai motor. Nah, karena masuk ke dalam rantai motor, otomatis ini ketarik. Saat ketarik, tali ini langsung menjerat lehernya Pak Restu sendiri. Ketarik. Nah, semakin narik, semakin kenceng gas. Pak Restu tidak bisa mengendalikan karena berada di tikungan. Terjatuhlah, Pada saat motor terjatuh, roda terus berputar. Jas hujan semakin masuk ke dalam rantai. Wah, ngeri banget. Langsung terjerat di wah. Nah, pada saat itu, saksi mata ini penjual nasi goreng berusaha untuk menolong. Dia meninggalkan gerobak dan lari. Akan tetapi, naas. Penjual nasi goreng situ, Pak Restu sudah meninggal. Pak Restu sudah meninggal. Nah, saat itu juga penjual nasi goreng yang sangat ketakutan ini langsung menuju ke kantor. Padahal udah deket nih, sebentar lagi sampai. Ketemulah sama Pak Yatno. Ceritalah sama Pak Yatno. Nah, inilah ya kan keterangan dari penjual nasi goreng. Jadi meninggalnya sangat seram sekali. Dia kejerat tali jas hujan. Nah, di sini ada edukasi nih ya buat teman-teman, ya kan. Ini hati-hati kalau pakai jas hujan yang model seperti itu, gitu loh. Jadi kalau kancing lepas ini bahaya. Ketika kena angin atau apa, ini nanti bisa ini bagian ujungnya ini terkena rantai motor. Ini bisa ketarik, gitu. Setelah itu, Iwan pun langsung ngabarin istrinya Restu. Istrinya Restu dan anaknya pun kaget. Bapak, Bu. Lemes semua udah. Ke rumah sakit ya kan, dan memang benar. Wah, lemes semua. Akhirnya, ya kan, keluarga dikabarin. Mbak Ratih kaget.
Mbak Rate pun ngomong sama suaminya juga kaget. Suaminya malah yang ingetin, jangan sampai ibu tahu. Nanti kalau ibu tahu, ibu ini punya penyakit jantung. Jangan sampai ibu ini kenapa-napa. Ayo kita ke sana, ayo kita ke sana. Akhirnya pamit sama ibunya ini pura-pura ada acara. Datanglah siang harinya nih. Siang hari mereka datang berkabung segala macam. Rate pun memohon sama kesatuan. Ngomong sama Pak Iwan juga kan, Pak tolong jangan sampai ibu saya tahu, karena kalau ibu saya tahu nanti kenapa-napa. Saya nggak mau ibu saya kenapa-napa. Saya sudah sedih kehilangan adik saya. Jangan sampai ibu saya kenapa-napa, karena ibu saya punya penyakit jantung. Hingga pada akhirnya Restu pun dimakamkan tepat di depan kantor. Jadi ada pemakaman umum, dimakamkan di situ. Mau nggak mau nih, karena Restu meninggal, otomatis mobil mau nggak mau ini harus dipulangkan kan. Iwan ini pulangin mobil, akan tetapi dia masih kayak bener-bener syok ya kan, kacau. Pikirannya ini nggak jelas, bawa mobil juga kebingungan gitu kan ya. Ya ampun, sahabatku sendiri kayak ngasih pertanda. Pesen warna mobil warna hijau, udah jelas. Mobil warna hijau dengan merek itu, ini digunakan untuk mobil jenazahnya tentara. Kok bisanya kayak gitu? Apakah ini petanda atau gimana? Sepanjang jalan, Iwan kerasa kayak, ya ampun kok cepat sekali. Sahabatku yang selalu ngomongin harus sayang sama ibu, harus sayang sama ibu. Dia mampir ke pom bensin, ngisi bensin, terus dia jalan lagi. Nah pada saat dia jalan lagi, ya kan, dia jalan lagi tiba-tiba dikagetkan. Ini muncul Restu tiba-tiba ada di sampingnya. Wah, Restu. Wan, gak usah takut. Aku Restu. Wan, jangan sampai ibuku tahu kalau aku ini udah gak ada. Dan aku titip anak istriku ya Wan. Aku nitip. Saat itu Iwan kebingungan. Buak. Ternyata Iwan ini masih di pom bensin. Iwan ini mimpi. Iwan ini ketiduran ternyata. Dia ternyata habis ngisi bensin gitu kan ya. Dia ini nggak yakin untuk jalan. Dia ngalamun justru malah ketiduran. Seolah-olah dia udah jalan gitu kan. Terus tiba-tiba muncullah Restu. Ternyata dia ketiduran di pom bensin setelah ngisi bensin. Restu muncul gitu di dalam mimpinya itu tadi. Restu muncul dengan menyampaikan pesan, jangan bilang sama ibu saya kalau saya meninggal dan saya nitip anak istri saya. Nah singkat cerita, di sisi lain ini berjalannya waktu ya kan, ini udah berbulan-bulan, tibalah lebaran, ibunya ini nanyain Restu. Mbak Rate kebingungan kan, ini mau gimana nih, mau ngomong apa enggak. Ini ternyata sampai 8 bulanan dirahasiakan. Karena apa? Ibunya ini punya penyakit jantung. Ngeri kalau dapat berita ini, ngeri. Nah karena memang nanyain terus, Mbak Rate yang kebingungan, curhatlah sama suami ya kan. Suami juga kebingungan, ini gimana? Ya coba kamu telepon Mas Iwan, sahabatnya, ada saran apa? Akhirnya Mbak Rate telepon sama Iwan. Nah setelah itu Iwan pun ngasih solusi, ngasih saran. Mbak Rate, yo alangkah baiknya yo mau gimana pun yo harus diceritakan sepahit apapun. Jadi ibu ini biar tenang, nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti tak bantu saya nyampein. Ya Mas, aku nyampeinnya kalau ada kamu aja Mas. Aku bingung Mas. Nanti kalau aku pas lepas dinas, aku main ke tempatnya jenengan. Aku main ke tempatnya sampean Mbak. Akhirnya Iwan satu keluarga, ketika memang Iwan ini libur gitu kan ya, Iwan ini datang ke keluarganya Restu. Pada akhirnya Iwan datang ke sana, ngasih tahu ke ibunya. Ibunya nggak percaya, nggak mungkin anakku mati, nggak mungkin anakku meninggal, nggak mungkin. Ibunya nggak percaya. Sempat sesak nafas juga, ya kan? Sempat sesak nafas, terus akhirnya ditenangkan. Akhirnya ibunya ini diajak ke makamnya Restu. Barulah di situ pecah tangis di situ. Jadi selama 8 bulan kematiannya Restu, ibunya ini nggak tahu, bener-bener disembunyikan. Dan ini ibunya baru tahu, pecahlah sudah di situ tangis. Ibunya baru percaya kalau anaknya ini meninggal. Setelah dari makamnya Restu, ibunya pun pulang gitu. Flashback mengenai Restu gitu kan ya, dari siapa Restu dan sampai meninggalnya pun selesai gitu. Kita kembali lagi nih, di mana Pak Iwan sedang menjelaskan ke Eko gitu. Nah seperti itu kok. Siapa Restu? Apa kamu bener-bener diliatin? Iya Pak, aku diliatin Pak. Aku juga gak mungkin Pak kalau aku sendiri yang mengerjakan tugas ini. Restu, saya nanti bakal sering Pak ke makamnya Pak Restu
Karena dia ini muncul terus bener-bener dia membantu saya, Pak. Oh ya, Pak, dan satu lagi, ini kan tugas sudah selesai, Pak. Saya juga nggak ngerasa ngerjain sebenarnya sih, Pak. Saya mau izin, Pak. Jadi dari kemarin saya telepon-teleponan. Itu saya telepon dengan keluarga saya. Ibu saya juga masih di rumah sakit, Pak. Beliau sama, Pak. Ibu saya itu kayak ibunya Pak Restu. Kena serangan jantung dan sekarang di rumah sakit. Saya mau izin, Pak. Saya nggak mau, Pak. Ceritanya seperti, ya. Ya udah, tak izinin. Kamu pulang. Tapi bener alasannya itu. Iya, Pak, dari kemarin sebenarnya saya telepon-teleponan, itu saya telepon keluarga saya, Pak. Tapi saya nggak berani membantah. Yowis. Karena ini tugas sudah selesai, kamu boleh pulang. Kabarin kalau ada apa-apa. Kalau butuh bantuan, aku datang. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Dapat izin nih, dapat izin cuti akhirnya. Akhirnya Eko pun pulang. Ngurus nih di rumah sakit. Karena sama, ini ceritanya hampir sama. Apa yang dialami Eko. Gitu. Ibunya Eko juga sakit jantung, sama. Akan tetapi di sini ibunya Eko selamat sampai akhirnya Eko pun kembali lagi tugas gitu. Nah, ini sama, hampir sama. Mungkin kesimpulannya ini mungkin kenapa di sini Restu datang, ini mungkin sama ceritanya yang dialami oleh Restu dan yang dialami oleh si Eko. Berjalannya waktu, ini sering sekali. Ini Pak Iwan, kadang temennya Pak Iwan yang jaga sendirian kadang, ini sering ditemani. Kadang-kadang Restu sering muncul sampai sekarang. Nah, cerita pun akhirnya selesai. Wah, sangat ngeri sekali nih seorang TNI. Ini dinasnya berarti di dunia goib ya maksudnya. Wah, ngeri. Ini cerita bener-bener saya pas ngapalin saya sempat merinding dan berapa kali tadi lampu. Ini yang awal-awal kita syuting ini kan jatuh. Nah, saya ulang nih, pas jatuhnya lampu. Ini ada suara, nah ini dia. Hingga akhirnya sih. Wah, teko Mas Wong berarti Mas. Oh. Iya. Teko di. Terus banyak gangguan, ada suara-suara gitu. Untungnya aman sekali, selesai gitu. Ini sampai pagi nih. Gitu karena kita syuting di luar. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Saya ucapkan banyak terima kasih dan di sini banyak edukasi ya kan. Yang baik diambil, yang buruk dibuang. Kayak misalnya ya tadi saya ngasih edukasi ya kayak pakai jas hujan itu hati-hati gitu ya. Nah, buat teman-teman yang di rumah punya pengalaman cerita misteri atau apa pengen dibagikan silakan monggo. Caranya gampang sekali, ditulis per paragraf atau per kalimat. Nama yang mau disamarkan harus jelas gitu ya kan. Mas ini disamarin, ini yang nggak disamarin harus jelas gitu ya. Terus konfliknya seperti apa, teror hantunya seperti apa, jelas. Bentuknya hantu seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, jelas. Diketiknya, dikirimnya per paragraf atau per kalimat. Sekali lagi, per paragraf atau per kalimat. Gitu ya. Oke. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinju atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 33336. Tiganya 4 kali. Saya ulang 0858 704 33336. Tiganya 4 kali. Itu. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain. Gitu. Itu juga nanti ketika saya masukkan ke dalam grup WhatsApp kalian ini bakal dapet tayangan informasi mengenai tayangan terbaru atau apa segala macam gitu. Langsung dari handphone saya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng notif tinggalkan komen share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng notif tinggalkan komen share. Mereka ada di antara kita.